Takut lah lawak tu lah. Takut dia kata, bukan tak nak layan Konoha ni, tapi sedap dia kata, bapak Prabowo ambil tindakan cepat. Kita nak perang dengan Malaysia, geli kita lah nak perang. Lawak ni. Awak ni memang lawak nak perang dengan Malaysia konon. Tak payah perang Indonesia ni. Baling telur lah. Tum tam. Bagi telur. Baling telur. Telur terbelang tu kita baling kat muka dia. Tonggeng pun tak cukup nak makan. Nak berang. Geli betul lah Konoha ni. Nak berang gas pun tak cukup nak masak nasi. Nak berang dengan Malaysia. Nanti perang-perang lapar. Aduh lapar pak. Lapar. Gasnya udah habis. Gasnya mau dimasak bagaimana pak? Bagaimana nak perang dengan Malaysia? Negara kecil sibuk. Yang kamu pergi kerja kat sini buat apa? Dah tahu negara kecil kamu pergi kerja kat sini buat apa? Kita tak payah pakai ni, kita baling telur lah. Telur terbelang kita baling kat dia. Betul lah. Berah habis wadidau ketang ketung wadidau. Berah habis itu rakyat kamu punya kerja berjoget. Ni berjoget ketang wadidau. Viral pacik Malaysia yang pernah menghina rupiah dan rendahkan TKI kini memancing amarah lagi di sosial media. Lewat live TikToknya dia mengatakan, netizen Konoha ini lucu semua, mau ajak perang Malaysia, kalian lucu sementara negara kalian saja kekurangan gas. Gas untuk masak susah didapat, bagaimana untuk perang sindirnya? Dia juga menyindir, kalau kalian mau perang lempar telur saja, seperti warga kalian yang melempari kedutaan kami dengan telur. Pace ini juga bicara kalau negara kami kecil, lantas kenapa warga kalian yang datang ke negara kami cuman bekerja jadi TKI saja? Warga Indonesia marah karena Pace ini menghina TKI dan merendahkan rupiah, bahkan menyebut warga kalian pantas dicambuk karena jadi imigran di negara kami. Pace ini kurang mencari informasi, menyindir Indonesia kekurangan gas. Padahal gas itu ada, hanya saja distribusinya yang diatur, yang membuat gas susah didapat, tapi sekarang sudah normal lagi. Tapi dia tidak melihat kalau negaranya sendiri yang kekurangan beras dan pangan. Sampai-sampai pejabat dan parlemen Malaysia meminta agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam mengatur pangan dan persawahan. Bahkan Dewan Rakyat Malaysia menyarankan agar masyarakatnya memakan ubi kayu saja jika beras di Malaysia sulit didapat. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu, sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Beliau berkata ubi kayu dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat disebabkan khasiatnya yang lebih tinggi berbanding beras. Ini ada di sini. Malaysia RM2.60. Okay. Sekilo ya. Thailand RM3. Okay. Indonesia RM3.80. Okay. Vietnam RM3.20, Filipina RM4 paling tinggi lah. Singapura RM4.60 memanglah dengan biarlah dia makan itu dia duit banyak. Cambodia RM3.60, Laos RM3.80, Brunei RM2.80. Okey. Jadi kita paling rendah. Isu beras ni memang betul. Ada masalah untuk mendapatkan beras tempatan. Harga yang naik, betul kita setuju, adalah beras import. Yang rakyat sekarang ini menyuarakan habis dalam sosial media adalah kerana tak dapat untuk membeli beras tempatan. Kami ni dah cakap dah dengan Yang Mak Berhormat, kita nak membantu dan maklumkan. Yang menjawab yang bukan-bukan oleh menteri itulah yang menyebabkan kami di sini susah bila orang kampung tanya. Yang Mak Berhormat cakap tadi saya tak tegur pun, tetapi oleh kerana Yang Berhormat Kota Raja kata macam-macam, saya kata ni tak boleh lah. Sebab yang pentingnya rakyat di bawah sana mahu untuk mendapatkan cukup beras tempatan itu. Okay. Maksudnya Pakcik Malaysia tadi tidak tahu diri. Emang betul, warga Indonesia banyak yang bekerja jadi TKI di Malaysia, tapi mereka bekerja bukan untuk dihina. Mereka bekerja
karena ada kesepakatan permintaan tenaga kerja antara negara Malaysia dan Indonesia, termasuk negara Bangladesh. Mereka bekerja di negara kalian mulai dari sektor pertanian sampai industri untuk membangun negara kalian. Karena warga kalian di Malaysia tidak ada yang mau bekerja di sektor rendah atau yang kalian sebut itu babu. Tanpa adanya tenaga kerja asing, negara kalian belum tentu bergerak secepat sekarang. Kami juga tidak membenarkan tenaga kerja kami masuk secara ilegal, tapi bukan berarti bebas untuk kalian begal. Nah, Pak Cik tadi sebut dan mengejek negara Indonesia, kekurangan gas dan kesusahan gas. Maksudnya begini, sebelum menghina dan merendahkan negara Indonesia, pastikan negara kalian tidak memiliki celah untuk dihina balik. Pastikan kalian berdiri di tanah yang kokoh, bukan lembek. Menghina Indonesia kesusahan gas rakyat, kami kesusahan. Nyatanya pejabat kalian sendiri menyatakan belajar dari Indonesia dalam mengelola pangan dan pertanian, khususnya beras. Pastikan kalau Pak Cik mau hina bangsa kami, yakinkan dulu kalau negara kamu sudah maha sempurna. Hina Indonesia kesusahan gas, nyatanya negara kalian kesusahan beras, sama saja meludah ke atas, tapi kena wajah sendiri. Nah, kalau masih ada yang bilang, Malaysia tetap bisa jalan tanpa TKI, yuk kita lihat faktanya lebih dalam. Begini, sektor apa yang paling bergantung sama pekerja asing? Perkebunan, konstruksi, manufaktur, restoran, dan rumah tangga. Siapa yang mengisi mayoritas pekerja di sektor-sektor itu? Orang Indonesia. Waktu Malaysia kehilangan TKI, sawit nggak keurus, panen terlambat, produksi anjlok, harga sayur naik 100%. Kenapa? Karena tenaga kerja yang mereka coba datangkan dari negara lain nggak bisa kerja sefisien TKI. Ini bukan soal rasis atau membandingkan antar negara, ini realitas di lapangan. Coba kita tanya pengusaha di Malaysia. Kalau benar tenaga kerja dari negara lain lebih baik dan lebih murah, kenapa mereka masih berharap Indonesia mau kirim TKI lagi? Kenapa sampai ada pertemuan kabinet buat cari solusi? Kenapa sampai ada yang bilang, kami perlu jawaban cepat dari pemerintah? Ini yang namanya ironis. Di satu sisi, ada sebagian orang Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka beban atau masalah. Tapi di sisi lain, ekonomi mereka justru tergantung pada tenaga kerja kita. Ini seperti orang yang bilang nggak butuh payung, tapi begitu hujan turun, panik cari tempat berteduh. Terus kalau mereka memang benar-benar bisa jalan tanpa TKI, kenapa pemerintah Malaysia sampai bolak-balik lobi pemerintah Indonesia biar bisa impor tenaga kerja lagi? Kenapa tiba-tiba dari kita nggak butuh berubah jadi tolong dong kirim tenaga kerja kalian lagi? Harga diri dan kepentingan ekonomi. Ini bukan cuma soal pekerjaan, ini soal harga diri dan kebijakan negara. Malaysia boleh saja jadi negara yang lebih maju, tapi kalau dalam hal tenaga kerja mereka masih bergantung pada Indonesia, ya harus diakui. Jangan gengsi. Jangan merendahkan pekerja yang justru jadi tulang punggung ekonomi mereka. Indonesia sendiri juga harus lebih tegas. Kalau kita punya pekerja berkualitas, harus dipastikan mereka mendapatkan hak yang layak. Jangan sampai kita hanya dianggap murah dan mudah dieksploitasi. Pemerintah Indonesia sudah mulai memperketat regulasi soal pengiriman tenaga kerja. Dan itu langkah yang benar. Kalau Malaysia mau tenaga kerja Indonesia, mereka juga harus tunduk pada aturan main yang lebih adil. Dan satu hal lagi, kita nggak bicara soal kebencian di sini. Ini bukan soal kita versus mereka. Ini soal fakta ekonomi dan kebijakan tenaga kerja. Malaysia dan Indonesia bertetangga dan selayaknya tetangga harus saling menghormati. Kalau Malaysia benar-benar ingin hubungan yang baik, mereka harus mulai dari cara mereka memperlakukan pekerja Indonesia. Jadi mari kita tanya sekali lagi, siapa yang sebenarnya butuh siapa? Kalau Malaysia tanpa TKI bisa bertahan, kenapa mereka masih memohon-mohon? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang masih ngotot bilang, Malaysia bisa tanpa TKI, Zrenia, yuk kita bongkar satu persatu. Tahun 2022 itu jadi bukti nyata. Saat pekerja Indonesia ditarik, bukan cuma pengusaha yang panik. Pemerintah Malaysia sendiri langsung kalang kabut. Kenapa? Karena tanpa TKI, banyak bisnis mereka nggak bisa jalan. Sektor perkebunan, produksi sawit jeblok, ekspor terganggu. Sektor konstruksi, proyek-proyek mangkrak, biaya melonjak. Sektor manufaktur, pabrik kekurangan tenaga kerja, produksi tersendat. Sektor restoran dan hotel, kekurangan staf, layanan menurun. Sektor rumah tangga, keluarga-keluarga di Malaysia kewalahan cari asisten rumah tangga. Jadi kalau ada yang masih songong bilang, kami nggak butuh pekerja Indonesia, kita tinggal kasih satu pertanyaan simple.
Kalau memang nggak butuh, kenapa sekarang repot-repot cari cara supaya TKI bisa kembali? Dan yang lebih lucu lagi, Malaysia coba cari tenaga kerja dari Bangladesh dan Filipina. Hasilnya, nggak sesuai harapan. Banyak pengusaha yang bilang, sulit cari pekerja seterampil orang Indonesia. Katanya bisa tanpa kita? Kenapa nggak langsung aja lanjut sama tenaga kerja dari negara lain? Kenapa masih ribut soal negosiasi sama Indonesia? Jangan hanya butuh, tapi harus menghargai. Ini yang harus ditekankan. Malaysia bukan cuma butuh tenaga kerja Indonesia, tapi mereka juga harus menghargai dan memperlakukannya dengan adil. Jangan hanya datang ke Indonesia saat krisis, tapi giliran semuanya lancar malah meremehkan. Lihat Amerika. Mereka sudah memasukkan Malaysia ke daftar hitam dalam urusan tenaga kerja. Bukan Indonesia yang bilang, tapi laporan resmi dari Amerika. Artinya, sistem ketenaga kerjaan Malaysia itu bermasalah. Buruh asing sering diperlakukan semena-mena, hak mereka nggak dilindungi dengan baik. Indonesia sudah benar dengan kebijakan baru soal tenaga kerja migran. Kita bukan negara yang cuma bisa menyuplai pekerja tanpa peduli kesejahteraan mereka. Kalau Malaysia mau tenaga kerja kita, ya harus tunduk sama aturan kita. Bangsa besar jangan minder. Kita ini bangsa besar. Tenaga kerja kita diakui dunia. Coba lihat di Timur Tengah, di Jepang, di Korea Selatan. Orang Indonesia dikenal rajin, cepat belajar, dan punya etos kerja yang kuat. Itu bukan omong kosong. Jadi kalau masih ada yang bilang tenaga kerja Indonesia nggak penting, coba mereka bertahan setahun tanpa TKI. Kita lihat siapa yang lebih panik. Intinya simple. Jangan meremehkan yang kalian sendiri butuhkan. Kalau benar Malaysia bisa tanpa TKI, kenapa masih memohon? Malaysia harus belajar bahwa ekonomi mereka sangat bergantung pada tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia. Kalau memang butuh, akui dan hargai. Jangan di satu sisi bilang kami bisa tanpa TKI, tapi di sisi lain panik saat mereka pergi. Masalah utama Malaysia dalam ketenaga kerjaan bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal perlakuan terhadap pekerja asing. Laporan internasional sudah jelas, Malaysia masuk daftar hitam dalam urusan tenaga kerja. Kalau ingin hubungan baik dengan Indonesia dan dunia, mulai dengan memperbaiki sistem dan menjamin hak-hak pekerja. Jangan cuma ingat Indonesia saat kekurangan tenaga kerja. Kalau hubungan mau baik, bangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati. Bukan hanya ketika sedang terdesak, Indonesia harus tegas dalam negosiasi ketenaga kerjaan. Kita bukan lagi negara yang sekadar menyuplai tenaga kerja tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka. Kalau Malaysia atau negara lain ingin pekerja kita, mereka harus tunduk pada standar yang kita tetapkan. Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang baik dengan memperketat regulasi tenaga kerja migran. Tapi ini belum cukup. Harus ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan TKI benar-benar diperlakukan dengan adil di luar negeri. Ketergantungan Malaysia pada TKI seharusnya jadi motivasi bagi kita. Kalau tenaga kerja kita begitu berharga di luar negeri, kenapa kita nggak maksimalkan di dalam negeri? Bangun industri, ciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan buat Indonesia jadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi.